terima kasih para kanca Priangan TV masih setia di ajang Panglawungan. Kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Azka. Ini Azka, saya mau nanya nih, kau kan terjun ke dunia entertain itu pasti nggak mudah ya. Terus gimana dukungan orang tua? Kadang orang tua itu ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, orang tua kamu gimana nih? Ya kalau orang tua saya setuju, tapi sekolah jangan putus gitu, karena pendidikan paling penting. Tapi sama jangan jadiin nomor satu artis itu. Jadi artis itu cuma kayak sampingan gitu. Jadi pendidikan mah tetap nomor satu. Ya. Untuk teman-teman sendiri gimana dukungannya? Nah, kalau teman-teman ya ngedukung banget lah. Ya kayak nge-support gitu, ngedorong. Pas awal teman-teman tahu nih Azka jadi artis, sekarang gimana nih teman-teman Azka di sekolah? Gak gitu banget lah. Terus gimana? Ya, teman-temannya biasa aja gitu? Ya paling juga jadi artis, kapan syuting kayak gitu doang. Tapi awalnya kamu malu nggak sih pas dibilang, ya Azka sekarang jadi artis, malu nggak? Enggak. Udah pede aja gitu ya? Enggak pernah ngomong gitu. Oh, nggak pernah. Itu tentu saja ini untuk teman-teman ini bukan hanya teman sekolah ya, teman ya waktu bermain dan sebagainya. Apalagi ini teman-temannya ini bertambah akan menjadi fans nih. Ini bagaimana proses untuk manajemen atau pengaturan waktu Azka bisa bertemu dengan mereka yang ingin tentu saja ingin ketemu dengan artis cilik ini biasa nih. Ya paling juga ya misalnya kan kalau kita pulang syuting dari Jakarta ke Tasik ya luangin waktu buat teman, ajak main teman kayak ke rumah atau enggak kita keluar bareng-bareng gitu ya, paling juga kayak gitu biar ngejalin silaturahminya tetap berjalan ya. Ini untuk bekal syuting sendiri Azka ya, awalnya Azka gimana nih pas mau berangkat gitu, bekal awal pertama pas mau syuting gimana persiapannya gitu? Pas mau syuting atau pas mau casting? Ya boleh deh diceritain dari casting dulu. Ya waktu di email itu kita kan disuruhnya besoknya langsung ke sana ke SCTV. Pas kita ke sana ke SCTV di Sensi, kita langsung kita dikasih skrip dulu, suruh baca, langsung sejam kemudian itu langsung disuruh masuk, kita peranin yang tadi udah dibaca dan diasahnya kita casting ada kayak 3 kali, reading sekali. Itu kalau casting biasanya skripnya itu memang untuk skrip nanti yang akan dijadikan sinetronnya atau beda? Skrip cobaan dulu. Cobaan dulu, jadi bukan untuk yang nanti dibikin sinetronnya. Itu jadi ada percobaan dulu sebelum masuk ke ini ya, tema utama ya. Ini tentu saja kan kalau yang namanya skrip itu biasanya tidak selembar atau 2 lembar, kan banyak banget gitu. Ini bagaimana itu memproses, mencerna sampai bisa paham seperti itu? Apakah dalam jangka waktu tertentu Azka ini sudah bisa memahami atau bagaimana ini? Ada kendala-kendala tertentu ini bagaimana? Kalau saya sih baca dulu skripnya. Kalau udah shootnya kita ngomongnya spontan aja, asal ngarahnya ke sana. Kalau panjang-panjang tapi kita nggak ngarahnya ke sana, ngapain? Mending kita baca dulu. Nggak diatur masalah omongan. Iya nggak, asal arahannya ke sana. Sesuai dengan nafasnya skrip yang ada di skrip ya. Luar biasa. Artinya ini perlu pemahaman, perlu kecerdasan juga, tidak sembarangan orang bisa seperti itu ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi itu biasanya banyak yang acting, artis tetapi keluar dari skrip. Itu pernah ada terjadi nggak untuk Azka sendiri? Ada kesalahan gitu, ada kekeliruan acting gitu? Ya kalau salah langsung cut gitu. Langsung kalau kita shoot ngomong-ngomong gitu, kalau kita kayaknya lupa lagi itu udah aja cut aja, nanti diulang lagi kita dari awal. Nggak bisa improve gitu, tapi maksudnya masih sama nih sama naskah, tapi nggak, kata-katanya tuh nggak sama persis sama naskah. Ya kalau kayak gitu bisa. Lihat dari muka biasanya nggak ada sedikit keliru gitu, asal di-cut. Gitu. Soalnya kan nanti Twitter katanya jahat katanya. Kan kalau ada salah-salah sedikit dibully langsung film itu. Oh jadi kesalahan mimik muka atau gerakan pun itu langsung di-cut ya? Iya.
Padahal sebetulnya kan artis bisa ini pemain itu bisa improve kan? Sebetulnya seperti halnya banyak lah artis-artis yang sudah profesional mereka improve gitu. Tetapi memang sesuai dengan sejalan dengan skrip gitu. Nah mungkin tidak semua harus di-cut. Ya tidak semua, tapi kalau kelihatannya di kamera ini agaknya polos gitu. Ya, polos maksudnya berwajah polos. Saya kelihatan kaku gitu dari kan kelihatan di TV. Betul. Jadi harus maksimal harus mengalir ya. Seolah-olah tidak dibawa settingan gitu. Jadi mengalir begitu saja. Oke, Azka terlalu jauh kayaknya kita pembicaraan masalah itu. Tetapi masalahnya gini, ini kan masyarakat Tasikmalaya khususnya, apalagi teman-teman nih pengen tahu gimana nih dalam kondisi Azka yang super sibuk saat seperti sekarang ini bisa ketemu dengan Azka. Fans nih udah banyak nih sampai kalau nggak salah tadi bilang 100.000, padahal saya bisa katakan hampir bisa mencapai 900.000 kalau nggak salah itu. Bagaimana itu mengatur untuk bisa ketemu dengan fans nih? Apakah ada acara-acara khusus? Ya paling juga kalau kayak fans gitu acaranya meet and greet. Jadi sebutan fansnya nih apa nih? Azka Edik. Azka Edik. Jadi meet and greet ya. Tadi gimana meet and greet itu? Ya kalau meet and greet kita kan ada manajer. Booking dulu ke manajer, tentuin tanggal berapa yang nggak ngeganggu jadwal kita. Dan kalau udah dua pihak sepakat, langsung kita misalnya tanggal 20 udah sepakat tanggal 20 kita langsung misalnya ke kota Palembang kayak gitu. Kita langsung ke Palembang, kita meet and greet gitu. Jadi fansnya dari Palembang loh kalau begitu? Iya. Jadi khusus untuk kota tertentu datang. Sejauh ini sudah di beberapa tempat itu Azka melakukan meet and greet? Kalau sendiri saya baru sekali di Surabaya, tapi kalau meet and greet gabungan sekitar udah 5-6 kali lah. Di Surabaya banyak juga itu fansnya. Sekitar berapa ya kalau Azka tahu itu? Sekitar berapa ya? 100 lebih, 100.000 lebih, 50 sampai 100. Luar biasa. Udah banyak ya ternyata. Itu pun itu hanya di Surabaya saja kan? Bukan orang Tasik loh. Itu Surabaya kan ya? Surabaya. Surabaya aja udah suka sama Azka, apalagi orang Tasik gitu ya, kebanggaan. Nah kemudian yang dimaksud dengan meet and greet gabungan itu seperti apa itu Azka? Kayak meet and greet bareng artis lain. Dari sinetron itu maksudnya apa? Enggak, bukan dari saudara. Dari saudara juga sama artis. Oh ada saudara juga. Ya. Jadi kalau itu fansnya dari beberapa pihak ya. Artinya, apakah itu juga dari satu tempat atau beberapa tempat? Mungkin dari Surabaya, fans dari Surabaya, fans dari Maluku atau dari mana? Dia datang ke situ ke tempat itu. Itu terakhir di mana itu meet and greet? Terakhir di Jakarta, ke Tangerang. Itu di mana? Jakarta Tangerang ya. Itu sekitar berapa ribu yang hadir saat itu? Itu kayak 100 sampai 150 juga sampai 150.000 ya. Itu yang datangnya ada yang dari luar kota nggak? Dari luar kota paling juga kayak dari Bekasi. Yang paling jauh di mana? Yang datang pas saat itu meet and greet? Gak tahu, gak ditanyain. Oh enggak itu ya? Itu biasanya mereka apa aja sih? Minta tanda tangan aja semacam minta itu? Foto mungkin? Foto bareng, semua perform. Perform ya? Oke, agak ada yang barangkali ada yang minta mungkin mau traktir Azka atau gimana, mau main bareng gimana gitu. Itu gimana, misalnya kita bikin tiketnya gimana, kita misalnya kalau kita tiket ada begadang bareng fans, kalau kayak gitu misalnya 15 tiket, atau kalau kayak gitu kita bisa begadang sama fans paling cuma 15 tiket. Sama kalau yang lain kayak VIP, yang silver, kayak gold, sama kayak gitu beda. Ini cukup jauh ya fansnya ya. Ini warga Priangan nih pengen tahu nih kapan bisa ketemu dengan Azka nih, khususnya untuk teman-teman di sekolah nih. Apa Azka sudah pernah berkumpul dengan teman-teman yang satu kelas saja di SMA 2 ya? SMA 2 Singaparna kan Azka ya? Itu pernah nggak ketemu kumpul-kumpul bicara yang kayak seperti ini gitu? Paling juga kemarin waktu UKK
waktu kakak paling juga kumpulnya di kelas kayak gitu, soalnya kalau di luar-luar kayak gitu belum keburu. Belum sempat ya. Iya. Ada penghormatan secara khusus nggak sekarang? Atau perlakuan secara khusus nggak gitu teman-teman Azka? Enggak lah, Enggak ya, biasa aja ya. Biasa aja. Dan Azka juga memperlakukan mereka biasa-biasa, memperlakukan aja. diri sendiri sih biasa aja. Iya. Ya? Oke. Ini kembali lagi ke dukungan ya, pasti kan selalu ada pesan dari orang tua ya kepada anaknya, apalagi ini sudah masuk ke dunia entertain itu kan udah luas banget nih. Ada nggak pesan dari orang tua kepada Azka waktu itu? Ya, pesan yang tadi, jangan jadikan artis nomor 1, pendidikan tetap nomor 1. Sama kalau artis nomor 1 kan artis gak selamanya naik, bisa aja turun. Jadi tetap aja lah pendidikan, coba pendidikan bisa lebih dari artis. Artinya pendidikan yang menjadi poin utama ya, sorotan utama. Dan Azka sejauh ini konsentrasi terhadap pendidikan sekalipun memang agak sedikit banyak terganggu, tapi tetap itu dilakukan ya. Rencana Azka ini kan baru kelas 10 ya. Itu masih ada harapan untuk mendapatkan prestasi khususnya dari prestasi pendidikan di sekolah. Ada keinginan nggak gitu kan? Sekarang untuk di dunia entertainment oke lah, Azka sudah lebih daripada teman-teman. Untuk prestasi di sekolah sendiri gimana nih Azka nih? Kalau prestasi di sekolah susah kan, saya jarang masuk kayak gitu. Kalau nyaingin orang-orang kayak gitu, orang lain kan suka masuk, belajar. Kan saya kalau jadi artis gak akan, pasti jarang masuk. Sama paling juga kalau jadi ranking, paling juga nggak akan ranking 3 besar? 3 besar, nggak akan, hanya 10 besar. Targetnya 10 besar ya, luar biasa nih. Tapi masih bagus ya, maksudnya masih 10 besar juga buat seorang artis, karena dengan kesibukannya tapi masih berprestasi lah lumayan ya untuk 10 besar. Artinya gairahnya, keinginan masih kuat tertanam gitu, karena memang masih mengakui dan masih menanam amanah orang tua ya. Yang penting artinya artis tidak terlalu penting dibanding dengan pendidikan ya. Oke Azka. Siapa tahu nanti kedepannya kalau udah terbiasa sama dunianya di dunia entertain, Azka juga bisa menyusul teman-temannya yang lain yang misalkan yang 3 besar, Azka mungkin nanti bisa masuk ke 3 besar juga ya kalau udah terbiasa dengan dunia yang sekarang. Oke Azka, kan teman-teman ini pernah mungkin sempat bertanya, Azka gimana sih saya bisa ikut nggak gitu? Saya bisa ikut nggak seperti Azka gitu, bisa main di sini terus jadi artis, jadi tenar, bisa main ke Jakarta dan lain sebagainya gitu. Ada nggak gitu peluang-peluang bagi teman-teman Azka nih di sekolah nih? Enggak sih, kalau kayak gitu paling juga nanya, ya kalau nanya gitu kan saya juga dipanggil gitu. Masa saya bisa ngajak orang, bagian saya juga masih dipanggil, kan baru juga pertama-pertama. Ya, artinya bahwa tetap saja ya modal, kemampuan, talenta pribadi itu yang menjadi aset utama ya. Jadi tidak setiap orang bisa nih masuk seperti Azka kayak gini tidak sembarangan tidak juga sembarang, ya, meskipun temennya mau, tapi temennya kalau nggak punya bakat ya nggak bisa juga gitu ya. Tetap harus kitanya juga punya bakat ya. Baik para kancah Priangan TV, perbincangan kita semakin menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Panglawungan, karena setelah jeda pariwara ini